Lagi-lagi, kasus korupsi nggak habis-habis. Kali ini korupsi zakat terbongkar dengan nominal fantastis, mencapai 11,7 triliun. Ini mega korupsi yang menyangkut agama dan kebaikan sesama manusia. Astagfirullah. Yap, baru-baru. Di tengah maraknya koruptor yang ketahuan korupsinya gila-gilaan, ICW atau Indonesia Corruption Watch tidak setuju dengan pelaku korupsi Pertamina dihukum mati. Mending dimiskinin aja. Kok bisa sih koruptor dibelain tuh kayak, ini lu pro kemana sih gitu loh. Prabowo buat para koruptor hidup segan mati tak mau guys ya. Belum selesai kasus timah, datang lahan perkebunan, datang lagi pemalsuan emas, datang pengadaan kapal, dan sekarang kembali lagi Prabowo bersama Kejaksaan Republik Indonesia mengungkap kasus skandal korupsi PLTU di Kalimantan dengan nilai 1,2 triliun. Ya, ini memang gila banget, gila dan segila-gilanya. Dulu saya menyangka seorang Pak Prabowo dengan misinya akan membumi hanguskan para koruptor itu akan diimplementasikan 3 atau tahun keempat. Astaga, kok bisa? Kejaksaan Negeri lagi-lagi menangkap seorang koruptor yang melakukan korupsi dana hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, teman-teman, tahun 2022 lalu. Dan selesai kita kemarin nonton Liga Korupsi edisi BBM Oplosan, muncul season baru. PLN kesetrum. Kasus PLN. Kali ini dugaan korupsi bikin negara tekor 1,2 triliun rupiah. Di sebuah bidang ya kan, semua ada korupsi. Kalau dibeliin token listrik silau Indonesia. PT Duta Palma berhasil diselamatkan Kejaksaan Agung dan dikembalikan kepada negara untuk dikelola demi kepentingan rakyat. Apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Kejaksaan Agung terus bergerak. Tak ada tempat bagi para perampok negeri ini. Lagi-lagi, kasus korupsi nggak habis-habis. Kali ini korupsi zakat terbongkar dengan nominal fantastis, mencapai 11,7 triliun. Ini mega korupsi yang menyangkut agama dan kebaikan sesama manusia. Astagfirullah. Yap, baru-baru ini mega korupsi besar di Indonesia kembali terbongkar. Setelah kasus korupsi raksasa Pertamina, kini terungkap lagi korupsi zakat senilai 11,7 triliun yang melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Ada dua pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Dwi Wahyudi dan Arief Setiawan yang menjabat sebagai Direktur LPEI. Dalam temuan KPK, mereka menggunakan istilah uang zakat, teman-teman, sebagai kode untuk menyamarkan praktik korupsi mereka. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Modusnya, mereka memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan tertentu meskipun tidak memenuhi syarat, memanipulasi laporan keuangan dan menggunakan fasilitas kredit yang tidak sesuai perjanjian. Akibatnya, negara berpotensi mengalami kerugian hingga 11,7 triliun. Ironinya, mereka pakai istilah uang zakat buat nutupin aksi jahat mereka. Gimana menurut kamu, teman-teman? Di tengah maraknya koruptor yang ketahuan korupsinya gila-gilaan, ICW atau Indonesia Corruption Watch tidak setuju dengan pelaku korupsi Pertamina dihukum mati. Mending dimiskinin aja. Kok bisa sih koruptor dibelain tuh kayak, ini lu pro kemana sih gitu loh. Alasannya pasti itu melanggar hak asasi manusia, lain sebagainya lah pokoknya. Jelas-jelas udah korupsi 1 kuadriliun masih dibilang HAM. Logikanya gini, ini versi aku ya, maaf kalau salah mewakili masyarakat. Kalau teman-teman bilang ini HAM, kita tahu orang yang mengedarkan narkoba itu bisa ditembak atau dihukum. Kenapa nggak dibela HAM? Alasannya karena itu merugikan anak bangsa, merusak generasi lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi kenapa kalau orang korupsi sampai kuadriliun terus mau dihukum meninggoy, itu alasannya HAM? Sedangkan kalau kita bicara dari dampak narkoboy sama orang yang korupsi, kita bicara kasus yang Pertamina yang paling gede. Narkoboy itu ngerusak generasi benar, tapi tidak seluruh masyarakat Indonesia. Orang yang terkenanya pun masih bisa direhabilitas. Mentok-mentok pun meninggal kalau misalkan overdosis. Oke, memang merusak, tapi tidak sebesar korupsi. Lu bayangin, korupsi sekian banyak, masyarakat yang seharusnya dapat kesehatan gratis, banyak yang meninggal gara-gara nggak punya uang. Seharusnya teman-teman mungkin yang di timur daerah sana bisa ngedapetin pendidikan yang layak, makanan yang gratis, fasilitas, listrik dan sebagainya mereka dapat, tapi nggak dapat gara-gara uangnya dikorupsi. Terus apalagi? Orang yang harusnya bisa makan bareng keluarganya gara-gara uangnya dikorupsi gak bisa makan, dan lain sebagainya yang jauh lebih banyak ngerusak dan ngerugiin masyarakat Indonesia. Kenapa dibilangnya kalau ngedarin narkoboy nggak dibilang HAM, tapi koruptor dibilangnya HAM? Berarti seharusnya orang yang ngedarin narkoboy jangan dihukum meninggoy dong, karena mereka juga punya HAM. Dimiskinin aja hasil uang narkoboynya. Kenapa nggak kayak gitu? Ayo, yang perlu dipertanyain sekarang, masyarakat lebih condong kalau mau dimiskinin. Emang iya, sudah banyak kok kasus orang-orang dimiskinin tapi ujung-ujungnya di dalam sel masih tetap bisa mewah. Kayak nggak tahu aja pejabat di sini. Yang kedua,
Emang kalau misalkan nggak dihukum meninggoy, apa yang bisa buat mereka kapok? Sekelas 1 kuadriliun kalau cuma dikasih dimiskinkan doang, yakin nggak bakal bisa kapok. Kalau nggak dikasih efek jerat, patokannya gitu 1 kuadriliun kalau nggak dikasih hukuman berat, apa coba? Ya sekedar dua-duanya. berapa ratus T cuma kena 20 tahun. Hukum metong dan ini analogi gua, nggak tahu menurut kalian setuju atau enggak. Coba kalian komen. Apakah lebih baik dimiskinkan atau dimeninggoy? Karena di Indonesia dua-duanya bakal jadi pecah telur pertama mungkin di 1 kuadriliun, bro. Kalau nggak dibuat efek jerah, kira-kira yang lain-lain gimana, enggak sih? Coba kasih pendapat kalian. Prabowo buat para koruptor hidup segan mati tak mau, guys. Ya, belum selesai kasus timah, datang lahan perkebunan, datang lagi pemalsuan emas, datang pengadaan kapal, dan sekarang kembali lagi Prabowo bersama Kejaksaan Republik Indonesia mengungkap kasus skandal korupsi PLTU di Kalimantan dengan nilai 1,2 triliun. Ya, ini memang gila banget, gila dan segila-gilanya. Dulu saya menyangka seorang Pak Prabowo dengan misinya akan membumi hanguskan para koruptor itu akan diimplementasikan 3 atau tahun keempat. Namun beliau baru 100 harian sudah puluhan kasus mega korupsi besar di Indonesia diungkap, guys. Coba presiden gila mana yang mampu melakukan ini? Coba sebutkan buat saya, teman-teman, di seluruh dunia presiden mana yang mampu melakukan ini? Hanya ada di Indonesia. Seorang pemimpin yang benar-benar ingin melihat masyarakatnya sejahtera. Benar. Membuat program-program gila dengan swasembada pangan, program makan gratis. Itu adalah program yang gila, yang gak masuk di akal karena orang beranggapan anggarannya dari mana. Tapi seorang Prabowo percaya bahwasanya bangsa Indonesia ini mampu melakukannya agar rakyat Indonesia sejahtera. Salut, Pak. Saya selaku mahasiswa saat ini sangat percaya dan komitmen Indonesia akan maju jika Bapak tetap melakukan tugas seperti ini. Kami dari mahasiswa, khususnya kami dari Ikatan Senat Mahasiswa Hukum seluruh Indonesia, mendukung segala program yang baik ini, mendukung Bapak sampai kapanpun, karena tidak ada orang yang segila Bapak melakukan ini. Bapak gila untuk membangun bangsa ini. Bapak termotivasi untuk bagaimana bisa bangsa ini menjadi kuat. Bapak tergila-gila untuk Indonesia sejahtera, dan kami yakin tergila-gila ini karena Bapak merasakan bagaimana sakitnya penderitaan rakyat. Pak, salam hormat dari kami, anak muda Pasaman Barat untuk Indonesia akan selalu mendukung komitmen Bapak untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Astaga, kok bisa? Kejaksaan Negeri lagi-lagi menangkap seorang koruptor yang melakukan korupsi dana hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, teman-teman, tahun 2022 lalu. Dan penangkapan ini terjadi setelah adanya audit yang menemukan kejanggalan dalam penggunaan dana. Yap, baru-baru ini Heri Wahyudi diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah sekaligus Ketua LPTQ Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Dengan posisi ini, dahulu dia memiliki akses penuh terhadap alokasi dan pencairan dana hibah yang memanfaatkan kewenangan tersebut untuk kepentingan pribadi. Kejaksaan menemukan ada bukti dana yang harusnya dialokasikan untuk kegiatan Tilawatil Quran tidak sepenuhnya digunakan sesuai peruntukannya. Akibatnya negara mengalami kerugian 584 juta rupiah. Angka ini besar banget dan menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran yang dilakukan. Dan yang membuat netizen menjadi sangat jengkel adalah ketika Heri Wahyudi ditangkap malah ia senyum-senyum seakan-akan tidak merasa bersalah. Memang sudah seharusnya kasus-kasus korupsi ini mendapatkan tindakan yang tegas agar senyuman-senyuman koruptor ini berubah menjadi penyesalan yang sangat mendalam. Belum selesai kita kemarin nonton Liga Korupsi edisi BBM oplosan, muncul season baru, PLN kesetrum. Kasus PLN. Kali ini dugaan korupsi bikin negara tekor 1,2 triliun rupiah. Di sebuah bidang, ya kan, semua ada korupsi. Kalau dibeliin token listrik silau Indonesia. Jadi ceritanya begini ceritanya ya. Kasusnya bermula dari proyek PLTU 1 Kalimantan Barat yang rencananya bakal nyala 2 kali 50 megawatt. Ternyata menyala bangku, duitnya hilang, listriknya ngejepret. Aduh. Pemenang lelang proyek ini konsorsium KSO BRN. Syarat administrasi aja nggak lolos tapi bisa menang. Kayaknya di negeri ini syarat utama dapat proyek itu bukan kelayakan ya, tapi keakraban. Kayak aku dan kamu. Jepang bikin robot, Jerman bikin mobil, kamu bikin kangen. Bisa aja saya.
Yang jelas Polri turun tangan, pejabat PLN mulai dipanggil. Kita udah paham polanya nih. Sebentar lagi ada yang mendadak lupa, mendadak sakit, atau minimal pura-pura kaget sambil bilang, saya tidak tahu yang mulia. Jangan sampai ada lagi grup WhatsApp bernama orang-orang senang. Orang-orang senang, rakyat jadi berang. Apakah PLN akan merangsek masuk ke klasemen Liga Korupsi? Sebagai rakyat kita berharap semoga tagihan listrik nggak naik. Nikmatilah listrikmu sebelum listrik menghilang. Bukan karena krisis energi, tapi karena krisis moral. Moral. Kita beralih ke tim kuda hitam yang berusaha merangsek ke klasemen Liga Korupsi, LPI alias Exim Bank, yang harusnya jadi lembaga yang membantu negara dalam pembiayaan ekspor, tapi yang terjadi justru ekspor duit negara ke kantong pribadi. Tangkep. 11,7 triliun rupiah lenyap begitu saja. Itu kalau dibeliin sambal satu Indonesia usus buntu itu. Pak Prabowo itu kan baru menjadi Presiden Republik Indonesia kan baru berapa bulan doang nih guys ya. Tapi sudah banyak banget nih koruptor-koruptor yang sudah ditangkepin gitu ya kan. Dari banyak-banyaknya masalah yang sudah ketahuan sama Bapak Prabowo, koruptor yang sudah tertangkap gitu guys. Yang gue heranin itu adalah komentar-komentar dari netizen guys. Gue selalu notice ada kata Mulyono di setiap komentar itu tuh. Gara-gara Mulyono lah, ini ulahnya Mulyono lah, terus ini udah strateginya Mulyono lah, apa segala kayak apa-apa Mulyono gitu. Gue sampai mikir gitu ya kan, kayak Mulyono nih siapa sih? Mulyono nih siapa? Oh mungkin dia tuh mantan menteri, atau dia tuh mungkin mantan pejabat, atau dia tuh backingannya siapa gitu ya kan. Dan pada akhirnya gue tahu kalau Mulyono itu tuh adalah Pak Jokowi guys. Jujur ya, gue agak tahu, gue baru tahu sekarang kalau nama Pak Jokowi itu tuh sebenarnya tuh Mulyono. Kayak tiba-tiba Mulyono kan kayak orang kayak mikir kayak nih siapa gitu ya kan. Tapi kenapa sih guys? Kenapa lu nyalain Pak Jokowi gitu? Kayak anjrot kenapa? Kayak lu ngomong kayak pemerintahan dulu tuh kemana aja? Kok baru sekarang sih ketangkepnya ketika pemerintahan Pak Prabowo gitu? Ya mungkin aja dulu pas pemerintahannya Pak Jokowi itu udah tahu, tapi kan mungkin ada prosesnya dulu biar ketahuan gitu. Nah makanya ditangkapnya itu ketika pemerintahannya Pak Prabowo, mungkin kayak gitu. Ya pikir positifnya kayak gitu guys. Jangan menyalahkan, oh mungkin dulu pemerintahan Pak Jokowi itu tuh kurang tegas, kurang ini, kurang itu, segala macam lah. Kita kan kagak tahu. Yang kita tahu tuh cuma apa? Ketika BBM naik, harga ini naik, harga itu naik, harga ini turun, subsidi ini, segala macam kayak gitu doang. Kan kita kagak pernah tuh masuk ke gedung DPR, masuk ke istana, segala macam. Kita kagak tahu obrolan mereka para pejabat guys. Lah kita cuma rakyat biasa doang. Ya udah. Jadi ya kita tuh mendoakan yang terbaik aja deh buat pemerintahan yang sekarang guys. Semoga Pak Prabowo itu sehat biar bisa nangkepin koruptor-koruptor yang ya tahu-tahu nanti ada yang 1 desilium kan heboh pada. Gue kemarin ngeliat yang korupsi 1 kuadriliun aja gue sampai kayak anjing, ternyata negara kita kaya juga ya gitu. Gila loh, 1 kuadriliun itu nolnya berapa biji. Itu kalau misalnya ditaruh itu duitnya cash itu sebanyak mana gitu. Semoga aja Pak Prabowo menjadi presiden terbaik. Ya kan, biar pada habis satu koruptor-koruptor, gue udah puyeng. 200.000 hektar lahan hasil korupsi PT Duta Palma berhasil diselamatkan Kejaksaan Agung dan dikembalikan kepada negara untuk dikelola demi kepentingan rakyat. Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, penitipan aset ini bukan sekadar langkah hukum, tetapi juga upaya nyata menjaga keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Lahan yang telah disita ini kini dititipkan kepada Kementerian BUMN agar tetap produktif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara. Tak ada ruang bagi korupsi. Kejaksaan Agung terus bekerja untuk mengembalikan hak rakyat dan menjaga kepercayaan publik. Dengan tindakan tegas ini, satu persatu aset yang dikorupsi kembali ke pangkuan negeri demi keadilan, demi Indonesia yang lebih baik. Bayangkan, 1.000 triliun rupiah bukan untuk rumah sakit, bukan untuk bantuan sosial, bukan untuk rakyat yang sedang berjuang di tengah pandemi, tapi untuk mengisi kantong para pengkhianat bangsa. Di saat rakyat menderita, mereka berpesta. Di saat tenaga medis gugur, mereka menikmati hasil curian. Di saat ekonomi hancur, mereka menumpuk kekayaan. Korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina 2018-2023 bukan sekadar korupsi biasa, bukan sekadar angka di atas kertas,
Ribuan triliun yang seharusnya menyelamatkan nyawa dan untuk kesejahteraan rakyat justru dijarah oleh tangan-tangan kotor. Tapi keadilan tak akan tinggal diam. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin siap menuntut hukuman mati karena ini bukan sekadar korupsi. Ini pengkhianatan terhadap negara di tengah pandemi. Dulu, apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Kejaksaan Agung terus bergerak. Tak ada tempat bagi para perampok negeri ini. Hukuman terberat harus dijatuhkan. Jaksa Agung siap menuntut hukuman mati dan rakyat harus mendukung hukuman seberat-beratnya. Tak ada ampun bagi koruptor. Hukuman mati adalah harga yang pantas. Ahok ngapain selain ngebacot, omong-omong, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukan? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komut, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK, atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot. Oh, kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro selama ini gitu loh. Dulu. Jadi meskipun saya minta dicopot, nggak mungkin dicopot karena Ahok itu temannya presiden. Sakti Mandraguna Ahok itu, Prof Darmadi. Pulang keluar dari penjara langsung bisa jadi komut Pertamina. Nah, tapi yang menarik setelah Kejaksaan Agung melakukan penangkapan, membongkar kasus korupsi yang mengagetkan kita semua ya. Kalau itu benar ya, itu mengagetkan kita semua. Saya berpikir malingnya si Sani itu main impor crude aja, ya. Saya nggak sangka kalau dia nyolong di Ron juga, ya. Itu kalau itu terjadi, ya, itu Ahok ngapain aja Pak Darmadi, ya. Padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi komut Pertamina. Jadi dia marah-marah ke Pak Alfian, maki-maki Pak Alfian di ruang rapat, itu ngapain aja, ya. Karena di Ahok itu komisaris utama 2019 sampai 2000 berapa sih terakhirnya? 24 ya kalau nggak salah. Dia alasannya kan nggak 2024. Bayangin Pak Darmadi puluhan miliar per tahun. Belum lagi rajin main golf gitu loh. Itu fasilitas yang didapatkan Ahok sebagai komut Pertamina. Dan kita tahu di Undang-Undang Persero ya PT komut tuh bisa yang melaporkan. Lihat Erick Thohir, Menteri BUMN. Ada kasus Jiwasraya, dia dapat data, dia datang ke Kejaksaan Agung, Jiwasraya diproses. Asabri, Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data, Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, Pak ini proses bagaimana, kata Pak Prabowo, lanjutkan proses hukum Pak Erick, diproses Asabri. Ahok ngapain selain ngebacot, omong-omong, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Nggak ada. Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komut, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot. Oh, kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro selama ini gitu loh. Ini kan juga, ya. Orang sudah pensiun, nggak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer lagi gitu loh Pak Darmadi. Ini gaya politisi numpang tenar pansos terhadap kemampuan kinerja Jaksa Agung di bawah era Prabowo Subianto sebagai presiden. Oh iya ya, kalau kita pikir-pikir memang iya ya kan guys ya, Pak Ahok ini sebenarnya numpang tenar ya kan, ya ngebacot setelah Jaksa Agung kerja gitu ya kan, nangkep para koruptor. Sewaktu menjadi komut, ngapain aja Pak Ahok ya, ngapain aja gitu ya kan. Katanya harus tunggu ganti rezim dulu baru dibongkar, ya sekarang lah ya kan. Kenapa sewaktu Bapak menjabat itu tidak bongkar semuanya? Kalau ada misalkan
Bapak merasa mencurigakan, ya kasih dokumennya, apa berkas-berkasnya ataupun ya bukti-buktinya ya ke Pak Prabowo, tunjukkan ya kan, ataupun ke Pak Jokowi waktu itu, dan tangkap gitu orang yang koruptor. Tapi Ahok ngebacot setelah semuanya ketangkep ya kan guys. Ya, kita patut bersyukur ya kan guys, mempunyai Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran ya kan. Karena di era Pak Prabowo, Mas Gibran ini semua para koruptor ya ketangkep semua ya kan guys, ya kan. Hampir bosan ya melihat berita soal orang tertangkap koruptor aja ya. Tapi di sisi lain kita memang merasa bangga gitu, bahagia ya kan, para koruptor selalu ditangkap ataupun ditangkep-tangkepin ya kan guys. Tetapi di sisi lain, wah gila ya kan, ternyata banyak sekali ya kan para koruptor di negara kita ini. Aku yakin ini masih banyak ya kan, masih banyak yang belum terungkap ya kan. Aku yakin di semua bidang ya, di pertambangan, pokoknya di macam-macam semuanya ada koruptor, tapi belum terungkap aja gitu ya kan. Dan aku yakin para koruptor yang belum ketangkep ini pasti nggak nyenyak tidur ya di era Pak Prabowo ini ya kan. Siap-siap kan udah diberi amaran oleh Pak Prabowo ya kan, kalau misalkan sebelum 100 hari kerja ya Pak Prabowo ya kan, kalian harus datang ke rumahnya Pak Prabowo untuk mengembalikan uang negara gitu kan. Sekarang udah terlambat ya kan, siap-siap aja di proses hukumnya. Tapi di sisi lain ya kan, ada aja yang mencemooh kerjanya Pak Prabowo ya kan. Aduh, macam-macam ya. Bahkan ada mahasiswa yang ingin berdemo lagi jilid 2 gitu ya kan, Indonesia Gelap jilid 2, dan tuntutannya ingin melengsarkan Prabowo Gibran. Kan ini aneh ya kan guys. Jelas ya, mereka kalau benar-benar demo lagi untuk melengsarkan Prabowo Gibran, maka mereka yang demo ini adalah suruhan para koruptor. Nah, gitu ya. Nah, gimana guys kalian? Di era Pak Prabowo ini, para koruptor ya kan semua ditangkap-tangkepin. Bangga nggak ya mempunyai presiden kayak Pak Prabowo Gibran ya kan? Oh pasti bangga dong kalau kita ya kan. Tangkap semua para koruptor Pak Prabowo dan beri hukuman yang seberat-beratnya. Kalau boleh dua hukuman itu harus diterapkan kepada para koruptor, yaitu hukuman metong dan perampasan aset koruptor. Semuanya harus dilibas. Siapa-siapa ya, penjarakan, tangkap Pak Prabowo, tidak pandang bulu. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia pasti maju di tangan Prabowo Gibran. Maju Pak Prabowo Gibran, jangan takut, rakyat bersama Anda.